Oke, jadi kita di sini akan ngelanjutin ya untuk soal UTS dari nomor 2, yaitu memindahkan elemen yang mana soalnya itu kita lihat dulu coba di sini. Diketahui ada dua array, yaitu array A dan juga array B dengan input berupa nilai-nilai integer. Nah, kemudian kita buat program untuk memindahkan semua elemen A indeks ke I itu ke J indeks ke C indeks ke J, lalu B indeks ke I itu ke D indeks ke K. Nah, jika antara elemen A, I, dan B itu memiliki faktor persekutuan terbesar atau FPB-nya itu sama dengan satu, nah maka banyak elemen A dan B itu harus sama gitu. Jadi, misal dia mempunyai faktor persekutuan satu, banyak elemen A dan B itu banyak gitu nilainya sama. Contoh, misal kita input A 3453, terus B itu 52254. Nah, untuk outputnya itu kan A ke C, berarti 3 dan juga 3 karena nilai yang mempunyai yang sama gitu kan. Lalu untuk B itu juga 5 sama 4 gitu. Jadi kita cari dengan elemen dan B itu harus sama. Dengan faktor persekutuan itu sama dengan satu. Oke, kita langsung aja kepada pemrogramannya ya. Ya, mungkin kira-kira untuk deskripsi ataupun cerita programnya itu, program ini dibuat untuk membaca dua buah array bilangan yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu array A dan juga array B. Pertama, program itu meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen yang akan diisi pada kedua array tersebut. Setelah itu, pengguna itu diminta untuk memasukkan nilai untuk setiap elemen pada array A dan juga array B. Nah, kemudian program meminta akan memeriksa setiap pasangan bilangan pada array A dan juga array B yang memiliki indeks yang sama. Untuk setiap pasangan bilangan tersebut, program menghitung nilai FPB dan juga menggunakan metode pembagian sisa ataupun algoritma Euclid. Jika hasil FPB dan kedua bilangan tersebut itu sama dengan satu, maka kedua bilangan tersebut itu termasuk pasangan bilangan relatif prima. Nah, pasangan bilangan tersebut kemudian disimpan ke dalam array baru, yaitu array C dan juga array D. Setelah seluruh pasangan bilangan selesai diperiksa, program akan menampilkan isi array C dan array D yang berisi pasangan bilangan dari A dan B yang memiliki FVB yang sama dengan satu. Untuk algoritma deskriptifnya, yang pertama adalah mulai dulu, atau program dimulai, lalu program meminta pengguna untuk kita memasukkan jumlah elemen arraynya, lalu nilai jumlah elemen tersebut itu disimpan ke dalam variabel n. Nah, ketika kita memasukkan nilai jumlah elemen itu mau berapa, akan disimpan di variabel n. Lalu program menyiapkan empat buah array yaitu A, B, C, dan juga D. Program menyiapkan variabel penghitung C dan D dengan nilai awalnya itu adalah 0. Lalu program meminta pengguna untuk memasukkan nilai untuk setiap elemen array A sebanyak n kali. Nah, program meminta pengguna memasukkan nilai untuk setiap elemen array B sebanyak n kali juga. Jadi, kita masukin nilai di array A dan juga array B itu sebanyak n yang kita mau. Lalu program kemudian memeriksa setiap pasangan elemen AI dan juga BI. Untuk setiap pasangan tersebut, itu program menghitung FPB dari kedua bilangan menggunakan metode pembagian sisa. Jika hasil FVB-nya sama dengan satu, maka kedua bilangan tersebutlah yang merupakan bilangan relatif prima. Lalu nilai A indeks ke itu dimasukkan ke dalam array C dan nilai B indeks ke itu dimasukkan ke dalam array D. Kemudian variabel C dan D itu ditambah satu untuk menandai jumlah elemen pada array C dan juga array D. Proses ini tuh dilakukan sampai seluruh pasangan elemen selesai diperiksa semuanya. Kemudian setelah selesai melakukan satu proses penambahan nilainya itu, program menampilkan isi array C dan juga isi array D, dan program akan selesai. Ya, yang pertama itu ada include iStream. Jadi kita di sini menggunakan library dari iStream untuk yang berfungsi untuk operasi input dan juga output. Lalu ada using namespace std yang digunakan untuk menuliskan in dan out tanpa perlu std titik dua itu di depannya. Lalu ada in main ya, tiga struktur umumnya itu ada in main merupakan fungsi utama tempat program itu mulai dijalankan. Lalu di sini tanda kurung kurawal buka yang menandakan program akan dimulai dari sini. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan variabel yang bertipenya adalah integer, kemudian menyimpan variabel n, lalu ada array dengan variabelnya itu nama variabelnya itu adalah array A dengan indeksnya itu adalah maksimal 100 lalu B juga dan sampai ke D 100 yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Kalau A itu adalah array pertama, array kedua, array ketiga yang menyimpan array untuk menyimpan elemen A yang memenuhi syarat, lalu D juga untuk menyimpan array B yang memenuhi syarat FPB tadi. Nah, setelah itu ada cout.
Di sini ada cout jumlah elemen yang mana digunakan untuk menampilkan teks. Jadi program akan menampilkan teks ke layar agar user memasukkan jumlah elemennya. Lalu di sini ada end yang digunakan untuk menerima input dari user berupa jumlah elemen yang akan dimasukkan. Kemudian int c sama dengan 0 dan d sama dengan 0 digunakan untuk kita mendeklarasikan dan memberi nilai awal. C itu indeks array C, lalu D itu adalah indeks array D. Nah, kemudian out input A ini yaitu digunakan untuk menampilkan pesan bahwa user akan menginput nilai array A. Lalu ada for perulangan, kita masuk ke perulangan i sama dengan 0. Nah, jadi setelah kita mendeklarasikan untuk variabel, kemudian memasukkan jumlah elemennya, kemudian memasukkan untuk penginputan awal, kita setting nilai awalnya, lalu kita masuk nih ke perulangan gitu. Jadi di perulangan ini menginput nilai array A sebanyak n gitu. Jadi kita nginput nilai A itu sebanyak nilai n yang mau kita masukin. Nah, kemudian membuka blok perulangan for. Kalau for ini terpenuhi atau kondisinya itu terpenuhi, dia akan cetak si in A indeks ke I gitu. Lalu program akan menampilkan input B. Input B menampilkan teks bahwa setelah itu akan dilakukan array yang untuk B. Nah, di sini array untuk B itu I sama dengan 0, di mana I itu kurang dari N. Lalu si in B indeks ke I. Mungkin kita langsung aja ke apa running program kali ya. Lalu ada perulangan yang ini untuk mencetak B-nya itu. Jadi perulangan untuk memasukkan nilai ke array B sebanyak n elemen yang mau kita input. Lalu di sini si in B itu artinya digunakan untuk menginput nilai array B pada indeks ke I. Lalu masuklah ke perulangan untuk kita cetak dari proses masing-masing indeks A dan juga elemen B. Nah, kemudian untuk prosesnya itu di mana kondisinya selama 0 kurang dari n atau selama nilai yang kita inputkan itu kan. Kalau dia memenuhi, maka dia akan masuk ke sini. Nah, di sini untuk in A sama dengan A indeks ke I itu artinya menyimpan nilai A di indeks I ke variabel sementara A. Lalu in B itu menyimpan nilai B indeks ke I ke variabel sementara B. Lalu while. Kita sering menggunakan while. While itu sama aja kayak pernyataan kondisi. Nah, di sini adalah ketika while-nya itu terpenuhi, maka kita akan masuk ke proses yang ini. Di mana while-nya itu jika B-nya itu tidak sama dengan 0. Karena jika tidak sama dengan 0, dia masuk ke sini. Karena kalau dia sama dengan 0, kita nggak bisa nentuin faktor persekutuan terbesarnya gitu. Jadi untuk perulangannya itu di sini gunain perulang while dengan for ya. Oke, lalu di sini ada tanda kurung kurawal buka yang menandakan untuk kita mulai proses jika while itu terpenuhi. Maka di sini menghitung sisa hasil bagi atau modulus antara A dan juga B. Jadi sisa hasil bagi A dengan B itu disimpan di variabel S. Nah, lalu kita pindahkan jadi masing-masing elemennya, yaitu nilai A diganti dengan nilai B, lalu nilai B itu diganti dengan nilai S, sisa hasil bagi S tadi kan. Lalu di sini kita tutup program. Kalau while-nya itu udah nggak terpenuhi lagi, maka kita tertutup program. Lalu di sini kita cek kondisi nih. Cek kondisi itu mengecek apakah FPB dari A indeks ke I itu dan B indeks ke I itu sama dengan satu. Jika iya, berarti dia keduanya adalah bilangan relatif prima atau coprime. Lalu di sini kita tutup, buka. Maksudnya buka, kita lanjut ke proses yang ini. Nah, di proses yang ini itu artinya dia menyimpan nilai A indeks ke I ke arah yang C. Lalu menyimpan nilai B indeks ke I ke arah yang D. Gitu. Dan C++ itu artinya menambah indeks array C sebanyak satu dan juga D. Jadi D++ itu sama aja kayak D ditambah satu, C ditambah satu. Lalu kita tutup program if tersebut. Lalu ini adalah program untuk menutup perulangan yang untuk menentukan yang banyak isi dari elemen A dan juga elemen B tadi. Lalu di sini kita masuk si out lalu. Nah, di sini si out ini menampilkan tulisan array C ke layar. Jadi program menampilkan, lalu di sini kita masuk ke perulangan, perulangannya untuk menampilkan isi array dari C. Lalu di sini ada si out C indeks ke I yang diikuti dengan spasi masing-masingnya. Kemudian set array D menampilkan tulisan array D ke pindah baris. Jadi ini pindah baris, setelah itu menampilkan array D. Lalu bentuk perulangannya itu untuk menampilkan isi array D. Si out D itu artinya menampilkan elemen array D yang diikuti dengan tanda spasi dan menutup semua program. Programnya akan selesai. Ya, mungkin kita coba input kali ya. Nih, coba nih. Bisa kita mulai. Kita input
apa dengan soal yang sama kayak ini tadi, kita input yang ini tadi. Misal kita mulai dulu. Ini kan penyelesaian running programnya. Yang pertama adalah program memulai. Nah, setelah memulai, kita pesan nih variabel dari masing-masing. em, Bentar. Oke, kita pesan dari variabelnya itu apa aja, N, I, J, C, D, F, P, B, lalu A, B, C, D di memori. Ini untuk array. Lalu kita set nilai awalnya C sama dengan 0 dan D sama dengan 0. Kita cetak ke layar jumlah elemen. Jadi ini dicetak ke layar jumlah elemennya berapa. Kemudian menunggu masukan dari keyboard. Kita misal nih, nunggu masukin. Terus kalau nilainya udah kita masukin, misal em, 5 gitu. Nah, ini disimpan nih di variabel n. Nah, kemudian kita cetak ke layar input A. Lalu program melakukan perulangan sebanyak n kali untuk melakukan elemen array A indeks ke I. Cetak ke layar input B, lalu program melakukan. Oke, di iterasi yang pertama kita masuk ya ke I sama dengan 0. Untuk A ke 0 itu adalah 3 dan B ke 0 itu adalah 5. Misal kita input tadi untuk A ke 0 itu 3, 1, 2, 3. Jadi kita coba input 3, 4, 5, 3 juga. 3 misal, jumlah elemennya itu di jumlah elemen di sini ada 4 ya berarti. Di A dan di B itu 4. Nah, input A itu 3, 4, 5, 3. Jadi setiap, oh, salah-salah. Bentar. Ini misal kita masukin untuk nilai. Nilainya itu kan jumlah elemennya itu ada 4. Berarti jumlah elemennya itu kita isi 4. Di sini, menunggu masukan dari keyboard, simpan nilai tersebut di variabel n. Jadi jumlah elemen ini nanti disimpan di variabel n. Gitu. Jadi di sini kita enter. Input nilai A. Tadi di soal itu nilai A-nya adalah 3453. Jadi nilai yang pertama itu adalah 3. Nah, lalu 4, 5, 3. Input B-nya juga tadi ada 5, 2, 25, 4. Nah, akan muncul ini nilai array C dan juga nilai array D yang tersedia. Kemudian, ini kan program melakukan perulangan dari I sampai dengan 0 sampai dengan I kurang dari N untuk memeriksa setiap pasangan dari A indeks ke I dan B indeks ke I. Jadi program melakukan suatu perulangan ini, jika dia memenuhi, maka dia akan simpan A itu di variabel di indeks ke I. Jadi A indeks ke I itu adalah 0 kan? Jadi A itu A, jadi dia akan menyimpan indeks ke A itu adalah I. Indeks A adalah ke I. Berarti 0. Ya, 3. Kita simpan di sini. Lalu kita perulangan lagi. Kita cetak lagi berarti A sama dengan 1. A indeks ke 1 itu adalah 4. Nih, kita kita cetak yang ini 4 gitu kan. Lalu untuk untuk selanjutnya itu adalah I plus plus lagi. Berarti I plus plus sekarang adalah 2. Berarti selama 2 kurang dari 5, 4, kita akan cetak lagi. Berarti indeks kedua di sini adalah 5 gitu. Sampai dengan indeks ke-4. Indeks ketiga. Nah, setelah itu mencari faktor dari mencari faktor dari 3 yaitu kan 1 sama 3. Beda, berarti 1 sama 3. Lalu em, nah, di iterasi pertama itu kan A ke 0 itu adalah 3 dan B ke 0 itu adalah 5. Nih ya, nih. Dia akan selalu mengecek gitu. Di sini mencari faktor dari 3 itu adalah 1 dan 3. Kalau 5 itu adalah 1 dan 5. Kalau lalu ada faktor yang sama itu adalah 1. Jadi karena FPP-nya itu ada 1, maka dia akan masuk ke perulangan yang ini. Ya, dia akan masuk ke perulangan yang ini. Jadi C ke 0
itu sama dengan 3. A ke 0 kan. Lalu di iterasi kedua, I sama dengan 1. Kita cek, berarti A ke 1 itu 4, B ke 1 itu 2. Nah, faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Faktor dari 2 itu 1, 2. Jadi faktor yang sama adalah 1 dan 2. Karena FVB itu tidak sama dengan 1, maka dia tidak masuk ke array C dan D. Maka dari itu, array C dan D tadi itu kita simpan di 3, gitu. Nah, lanjut di iterasi yang ketiga, berarti I plus plus sekarang itu adalah 2 ya. Karena tadi kan 1. Nah, lanjut kita cek untuk indeks kedua. Indeks kedua itu sama dengan 5 ya. Nih, dan B indeks kedua itu 25. Kita cek faktor dari 5 itu kan 15, faktor dari 25 itu 152. Nah, karena FVB-nya itu banyak, asalnya itu, bukan 1, alias FVB-nya itu kan 5, jadi dia nggak bakal masuk ke array C dan juga array D. Maka kita lanjut ke iterasi yang keempat. Iterasi yang keempat itu dia berarti I sama dengan 3 kan sekarang. Nih, I sama dengan 3. Lalu A ketiga, A indeks ketiga itu kan 3 ya. 3 dan B indeks ketiga itu 4. Kita cek faktor dari 3 dan 4, yaitu 1. Karena dia 1, maka dia cetak yang ini. Jika A sama dengan 1, dia akan cetak yang ini. Nah, lalu setelah semua iterasi selesai, program itu akan mencetak hasil dari array C dan juga array D. Array C itu kita mulai dari I sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari C, maka dia masuk ke eh, in- apa menampilkan nilai dari C tersebut. Yang diikuti dengan tanda spasi ini. Nah, lalu untuk array D juga sama dengan halnya, kayak kita nginput di variabel array C juga. Untuk D itu diikuti dengan perulangan yang ini. Oke, dan selesai. Jadi yang dicetak itu hanya 3, 3 dan juga 5 dan 4. Nih. Oke, untuk flowchart mungkin ya. Flowchart dan juga pseudocode-nya. Oke, untuk flowchart-nya itu, yang pertama kita mulai dulu. Setelah itu kita memasukkan nilai N. Yang mana nilai N ini nantinya akan kita input jumlah elemennya itu mau berapa gitu. Yang disimpan di variabel N. Lalu kita masuk ke proses dengan settingan awal itu C sama dengan 0 dan D sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan. Nih, ntar. Nih, kita masuk ke perulangan. Masuk ke perulangan ini, kita kalau dia benar, maka dia akan cetak eh, A yang ke I gitu. Tapi kalau dia salah, dia akan ke sini. Nah, di sini dia akan I plus plus terus. Dia akan terus ngecek kondisi yang di perulangan ini selama I sama dengan 0 sampai dengan N gitu. Nah, kalau dia salah, dia akan cetak di perulangan yang untuk mencetak input B. Untuk mencetak input B itu, kalau dia benar, maka dia akan cetak input B dan dia langsung ke I plus plus untuk ngecek lagi sampai dia tuh tidak memenuhi lagi si kondisi yang ini. Nah, dia akan salah. Lalu dia akan ke perulangan yang ketiga kita untuk melakukan suatu proses dari ini. Jadi dia akan melakukan proses untuk em, A sama dengan A ke I dan B sama dengan B ke I. Lalu programnya akan ke sini. Nah, tapi kalau ininya salah, dia akan ke sini. Oke, coba kita lihat dulu di sini. Dia masukkan ke kondisi jika maka, kondisi while atau pernyataan kondisi. Kita cek kalau dia benar, maka dia akan cetak yang ini S sama dengan A mod B atau sisa hasil bagi A dengan sisa hasil bagi A dengan B yang disimpan di variabel C, lalu A sama dengan B dan B sama dengan S ini tuh kayak pertukaran dari nilai-nilai elemennya gitu. Nah, setelah itu kita ngecek lagi kan kondisi. Ya, kita ngecek lagi kondisi di sini A sama dengan 1. Kalau dia benar, dia akan ke proses untuk kita input dari indeks C dan juga indeks D-nya. Lalu di sini kita keluar perulangan, tapi kalau yang if-nya itu salah, maka dia langsung untuk mencetak array C-nya itu ada berapa aja.
Sini array C-nya dengan perulangan eh dengan perulangan I sama dengan 0 dengan kondisi itu I kurang dari C. Lalu kita cetak C-nya kalau dia masih masuk di kondisinya di sini. Kalau dia benar, dia akan cetak C dan dia akan ke IPS plus lagi sampai dengan kondisi itu nggak memenuhi lagi atau false. Nah, di sini perulangannya kita cek I sama dengan 0 sampai dengan eh ini D ya harusnya. Ntar, diperbaiki dulu. Oke, untuk I sama dengan 0 sampai dengan D, dia akan cetak D ini kalau dia memenuhi si pernyataan perulangannya. Lalu dia ke I++ lagi untuk ngecek kondisi lagi apakah dia memenuhi. Tapi kalau nggak memenuhi berarti programnya itu selesai kan. Nah, itu dia untuk flowchart dan coba sedikitnya kita lihat di sini. Ya, untuk sudokunya dia mirip-mirip dikit, cuma agak beda di variabel, apa, pendekarasian variabel dan juga mulai. Nah, kalau sudokot itu dia mulai dulu, habis itu dia, variabel dulu, deklarasi variabel dia baru mulai. Oke, untuk N itu integer, lalu ini arraynya A, B, C, D, A, B, S, C, D, dan I. Oke. Lalu program itu menampilkan jumlah elemen yang mana ini adalah cout-nya tadi. Lalu kita simpan di variabel n. Lalu untuk settingan awal C menyimpan 0 dan D menyimpan 0. Lalu program akan menampilkan input A ini yang mana untuk memerintahkan kita untuk menginputkan nilai dari A. Nah, lalu program akan melakukan satu perulangan, di mana perulangan ini untuk mencetak masing-masing dari nilai elemen-elemen dari A dan juga nilai B. Nah, untuk yang pertama itu selama dia memenuhi, maka dia akan cetak arit A ini. Jadi program akan membaca sebagai inputan A. Lalu keluar dari perulangan for kalau kondisinya itu nggak memenuhi lagi dan dilanjut untuk mencetak perulangan untuk mencetak elemen-elemen dari nilai B itu ada apa aja. Lalu kalau dia nggak memenuhi, maka dia akan ke for yang ini untuk kita menginisialisasi em, pengecekan kondisi di FPB-nya gitu. Nah, kemudian ini and while-nya supaya kalau while itu tidak terpenuhi lagi. Oke, untuk S itu disimpan dengan hasil bagi A dengan B, lalu A itu disimpan dengan B dan B itu menyimpan nilai S. Lalu kalau dia nggak memenuhi kondisinya ini, maka dia akan berakhir dan dia langsung pengecekan kondisi di A sama dengan satu alias FVB-nya sama dengan satu gitu kan. Kalau iya, maka dia akan melakukan proses yang ini. Nah, kalau dia enggak, maka dia akan keluar dari if dan juga keluar dari for. Maka dia akan langsung cetak si array C dan juga array D-nya. Oke, untuk array C-nya itu selama 0 kurang dari eh, C-1, maka dia akan melakukan ini. Dan kalau dia udah nggak memenuhi kondisi ini lagi, maka dia akan keluar dari perulangan for dan dia akan cetak dari hasil array D. Dan program langsung keluar dari perulangan for kalau kondisinya itu nggak memenuhi lagi. Dan program akan berakhir gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai algoritma pemrograman dari memindahkan elemen dari elemen yang sudah kita inputkan nilainya berapa. Nah, apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video kali ini, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.